Haleluya. Kita kembali berbakti bersama-sama di dalam Wanita Deborah walaupun secara online. Mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan Desember bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar hidup kami diperkaya dengan segala kebaikan, kebenaran dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Mezbah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Peristiwa ini di mana Nabi Elia menantang 450 nabi-nabi Baal. Di dalam ayat 25 dikatakan, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Elia mendemonstrasikan kuasa Allah dengan ketika Elia berdoa, maka turunlah api dari surga, membakar mezbah, membakar korban yang ada di atas mezbah tersebut. Kita belajar mezbah itu apa. Mezbah dari bahasa aslinya adalah misbeh atau sabah, artinya menyembelih binatang untuk korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24, bahwa mezbah itu adalah perintah Tuhan untuk membuat mezbah. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing domba dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat mezbah, dan dikatakan ketika mezbah dibuat, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ketika bangsa Israel membangun mezbah, janji Tuhan, aku akan datang dan memberkati engkau. Pada waktu itu kalau umat Israel mau beribadah, mereka harus naik ke atas bukit yang ada mezbah, yang ada korban binatang yang dipersembahkan, dan naik ke hadapan Tuhan. Di mezbah itulah mereka sebenarnya mencari Tuhan, dan Tuhan berjanji, aku akan datang, aku akan memberkati engkau. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mezbah adalah dimana kita membangun korban dan menaruh binatang, membakar itu, dan api atau perapian itu naik ke atas, dan seolah-olah menjadi satu gambaran bahwa mezbah adalah satu ibu-ibu, satu relationship, satu hubungan yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, mezbah Tuhan adalah tempat di mana anak domba Allah disembelih dan dikorbankan bagi kita. Bukan lagi domba, lembu, sapi yang dikorbankan, tetapi di dalam perjanjian baru, mezbah adalah anak domba Allah yang dikorbankan sampai di atas Golgota. Mezbahnya adalah di bukit Golgota, di mana di tempat itu Yesus disembelih, Yesus dihancurkan, Yesus dihabiskan. Dia menjadi korban yang sempurna yang diterima oleh Allah Bapa untuk manusia. Di salib itulah, di mezbah itulah anak domba Allah dipersembahkan. Dan di salib itulah Tuhan menjumpai kita. Lihatlah kepada Yesus, disitulah kita berjumpa dengan Allah. Apa pentingnya membangun mezbah?
Mezbah yang pertama adalah tempat pertemuan Allah dengan manusia. Tempat bersekutu dengan Allah. Karena Dia adalah Allah yang satu-satunya yang esa, satu-satunya yang layak terima hormat pujian. Dan manusia datang di mezbah, di salib Tuhan itu. Karena disitulah korban yang sesungguhnya terjadi. Mezbah adalah di mana manusia, ibu-ibu dan saya memberi waktu untuk membangun persekutuan, relationship dengan Tuhan. Karena apa? Karena mezbah adalah begitu penting memberi makanan rohani dalam hidup kita. Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia tidak bisa hidup hanya dari roti jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia rohani kita juga harus dikasih makan, ibu-ibu. Harus dikasih gizi yang sehat. Dan salah satu gizi yang sehat itu adalah adanya saat teduh setiap hari yang kita bangun. Perbaiki mezbah. Elia berkata perbaiki mezbah. Artinya itu bicara kepada ibu-ibu dan saya. Kalau mungkin mezbah yang kita bangun mulai bolong-bolong, mulai hancur, mulai rusak, mulai tidak disiplin. Di awal bulan Desember ini Tuhan mengingatkan, ayo bangun mezbah. Disiplin dengan mezbah, dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan pujian penyembahan yang kita panjatkan, dengan saat teduh yang kita panjatkan. Karena dengan membangun mezbah, kita sedang bersekutu, kita sedang memuji, menyembah Tuhan. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan itu hal yang sangat penting. Dengan membangun mezbah, sebenarnya kita sedang memprioritaskan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 ada satu contoh. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nabi Elia berkata kepada salah seorang janda di Sarfat, yang pada saat itu musim kelaparan, dan janda itu tidak punya apa-apa, hanya sedikit roti, hanya sedikit tepung, bukan roti, sedikit segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, buatlah lebih dahulu. Artinya, prioritaskan aku, prioritaskan Tuhan lebih dahulu. Seolah-olah di sini kejam. Janda di Sarfat itu sudah tidak punya apa-apa, malah Nabi Elia seolah-olah minta aku lebih dahulu. Apa artinya, ibu-ibu? Artinya di dalam hidup kita, kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dahulu. Buatlah buat aku lebih dahulu. Membangun mezbah berarti kita sedang memprioritaskan Tuhan. Kita sedang menomorsatukan Tuhan. Kita sedang God's first. Semua apa-apa Tuhan. Dan itu memang harus menjadi fokus ibu-ibu dan saya. Mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Ibu-ibu, perbaiki mezbah, bangunlah mezbah. Jangan bolong-bolong hari ini saat teduh, besok tidak. Hari ini baca Alkitab, besok tidak. Jangan. Mari kita membangun mezbah, perbaiki mezbah. Utamakan Tuhan. Adakan saat teduh, adakan hubungan kita dengan Tuhan. Adakan relationship kita, doa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Supaya persembahan kita, yaitu mezbah yang kita buat, berkenan di hadapan Tuhan. Dan mezbah itu sebenarnya menjadi keuntungan bagi kita. Karena apa? Karena ketika kita membangun mezbah, Tuhan datang. Tadi dikatakan di Keluaran, Tuhan datang dan Tuhan memberkati. Amin, ibu-ibu. Lakukan hal ini. Karena dengan membangun mezbah, kita sebenarnya sedang memberi makanan rohani dan sedang memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. God's first, utamakan Tuhan. Membangun mezbah, mengawali hari bersama dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dalam hidup kami diingatkan kembali untuk membangun mezbah, mengutamakan Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami, mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami membangun mezbah, Tuhan datang, Tuhan menghampiri kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap ibu-ibu wanita Deborah. Biarlah kami menjadi wanita yang kuat, wanita yang sehat rohani dan jasmani, wanita yang mengutamakan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dengan membangun mezbah setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.